Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan sebuah novel yang berjudul Kola Kumal, karya Raditya Dika yang dirilis pada tahun 2015. Isinya ada 247 halaman. Buku ini menceritakan tentang pengalaman Raditya Dika tentang persahabatan, percintaan, dan pengalaman dia dah pokoknya. Saya di sini akan menceritakan tentang sebuah persahabatan Raditya Dika. Saat itu ada anak kelas 5 SD yang bernama Dika. Dika adalah anak yang sangat culun dan jarang mempunyai teman. Setiap pulang sekolah, Dika pasti langsung pulang ke rumah. Karena Dika kurang bergaul. Pulang sekolah, Dika langsung bermain video game kesukaannya. Karena dia jarang mempunyai teman nyatanya, orang tuanya selalu mengingatkan Dika bahwa terlalu banyak bermain video game itu tidak baik, dan menyuruh Dika untuk bermain dengan teman-teman nyatanya gitu. Tapi Dika tidak acuh karena Dika memang kurang suka bergaul. Pada suatu hari, Dika ingin bermain video game. Judulnya apa ya? Sonic Hedgehog. Ya, itu dari Sega Genesis kesayangannya. Saat itu kasetnya malah rusak dan Dika berusaha untuk memperbaikinya, meniup-niupi sisi belakang kasetnya. Saat itu bertepatan dengan waktu ayahnya pulang kerja. Dan sepulang ayahnya langsung bertanya kepada Dika karena Dika terlihat sibuk gitu kan. Ayahnya bertanya, "Sedang apa kamu, Dika?" Dan Dika pun menjawab, "Ini Pak, kasetnya rusak." "Oh ya udah, bagus," kata ayahnya. Dari situ ayahnya langsung seperti memberitahu Dika bahwa ada teman kerjanya yang mempunyai anak, dan anaknya ini sering bermain video game, lalu anaknya menjadi bodoh. Padahal ayahnya Dika ini berbohong gitu. Setelah ayahnya berbohong, ayahnya langsung berpikir. Dia berusaha berpikir untuk mencari sesuatu yang mungkin bisa mengajak Dika bermain atau segala hal. Setelah beberapa menit kemudian, ayahnya memanggil pembantu rumah tangganya untuk membeli sebuah layangan. Dan setelah pembantunya datang, ayahnya langsung sibuk untuk merakit layangannya, dan Dika pun hanya bisa melihat. Setelah itu ayahnya langsung keluar dan Dika bersiap-siap untuk ikut dengan ayahnya. Saat itu ibunya keluar dari kamar dan bertanya kepada Dika, "Dika mau bermain layangan, apakah sudah memakai sunblock?" Dika pun menjawab, "Masa anak laki harus memakai sunblock mah?"
dan Dika pun langsung dilumuri oleh ibunya sebuah sunblock gitu. Terus Dika langsung keluar dan ayahnya jadi teringat gitu kan bahwa dia juga belum memakai sunblock, dan ayahnya langsung lari masuk untuk memakai sunblock terlebih dahulu. Setelah itu Dika dan ayahnya bersiap untuk menerbangkan layangannya. Dika memegang layangan dan ayahnya siap untuk menarik benangnya supaya layangan itu terbang ke atas. Setelah terbang, tidak lama kemudian ada layangan lain dari desa lain gitu kan. Jadi ayahnya merasa ingin membuktikan kepada anaknya bahwa ayahnya itu hebat. Ayahnya berusaha untuk mengaduk layangannya dengan menggesekkan benang layangan yang ada di satu kompleks sebelah, dan ayahnya pun berusaha untuk memutuskannya. Tidak lama kemudian layangan hijau tersebut putus dan ayahnya menyuruh Dika untuk mengejar layangannya. Dan Dika pun mengejar layangan tersebut. Lalu setelah sampai di tempat layangan tersebut terjatuh, ada dua orang anak. Dika merasa takut karena dia sempat ditanya, kamu yang memutuskan layangan saya. Nah, seperti itu. Jadi setelah Dika ditanya seperti itu, Dika merasa takut dan tiba-tiba Dika mengajak dua orang tersebut untuk ditraktir bakso. Setelah kejadian tersebut, mereka menjadi akrab dan sering bermain. Mereka sering bermain di luar dan Dika pun mengabaikan video gamenya, lalu jadi mempunyai teman nyatanya. Mereka sering bermain berantem-beranteman, Power Rangersan. Sehabis bermain biasanya mereka berbaring di atas mobil merah tua yang ada di ujung gang ya. Dan pada suatu hari mereka menginap di rumah Dika. Ayah dan ibunya sangat sibuk untuk membersihkan rumah, belanja ke supermarket untuk kepentingan mereka, cemilan mereka, dan setelah itu ya mereka bermain di kamar Dika. Lalu mamanya datang ke kamar Dika, mengetuk pintu dan membawakan es krim, padahal ketiga anak ini sudah merasa kenyang gitu kan. Dari situ berlanjut ini saat bulan Ramadan tiba, bulan puasa tiba, Dika dan Bahri dan Dodo dia pergi ke masjid untuk salat tarawih. Tetapi Bahri mengajak Dika dan Dodo ke suatu tempat terlebih dahulu. Setelah sampai di suatu tempat tersebut, Bahri mengeluarkan satu kembang api. Ya, kembang api. Biasa disebut petasan jangwe. Bahri pun
menyalakan sumbunya dengan korek api dan langsung menerbangkan petasan jangwe tersebut dan meledak di atas. Setelah itu Dika merasa takut karena Dika belum pernah menyentuh petasan seperti itu. Biasanya kan dia hanya menggunakan petasan banting atau petasan cabai ya yang ukuran ledakannya lebih kecil. Setelah itu keesokan harinya Bahri mengajak Dodo dan Dika untuk bertemu tapi tidak di masjid. Dia ingin pergi ke suatu tempat yang dimana dia di jalan sambil merasa kesal, entah karena apa. Di perjalanan Bahri pun menjelaskan bahwa ada seseorang yang merebut ceweknya dan Bahri tidak terima, padahal cewek tersebut bukan pacarnya. Jadi dia hanya kesal pada anak komplek Kebalen, komplek sebelahnya yang bernama Ijai. Dan Dika, Bahri dan Dodo pun menuju ke komplek Kebalen, lalu mereka mendatangi suatu tongkrongan atau pos gitu secara diam-diam bersembunyi. Lalu Bahri pun mengeluarkan satu petasan jangwe dan Bahri menyalakannya untuk dilemparkan ke arah anak-anak bocah Kebalen. Dan setelah itu dari anak komplek Kebalen ada yang bertanya dan berteriak, "Siapa itu?" Dan Bahri pun keluar. Bahri keluar dan dia menjawab, "Apa woi?" Setelah itu anak SD yang bermuka tua itu langsung bersiap untuk menyerang balik dan dia mengeluarkan petasan teko. Petasan teko tuh kayak yang ledakannya lebih besar lagi. Dan Bahri, Dodo dan Dika ini langsung lari dan kembali. Setelah beberapa hari kemudian mereka bersiap untuk ke komplek Kebalen lagi untuk memerangi ya, untuk berperang petasan dengan komplek Kebalen. Saat itu ada lumayan banyak orang gitu kan, jadi mereka sudah bersiap dan sudah mengajak teman-teman yang lain. Dodo, Bahri dan Dika ini langsung mendatangkan komplek Kebalen ini. Lalu mereka langsung mengajaknya untuk memulai perang petasan. Setelah itu ada bocah SD yang bermuka tua itu langsung melempar petasan tapi ke dalam suatu rumah dan meledak di dalam rumah itu. Lalu ada seorang bapak-bapak keluar dan bapak-bapak itu langsung memarahi mereka. Mereka hanya berlari dan langsung kocar kacir, langsung pulang. Dan keesokan harinya mereka memulai perangnya lagi dengan jumlah orang secukupnya, tapi anak-anak bocah Kebalen mempunyai lebih banyak dan mempunyai kapasitas petasan yang lebih banyak. Dari situ Bahri pun langsung menyerang mereka dan mereka langsung menyerang balik dengan petasan mereka yang sudah disiapkan lebih banyak.
salah satu petasan itu mengenai kaki Bahri, dan ada yang ke arah kepala Dika, tapi Dika langsung sigap untuk menunduk. Dodo hanya berlari sambil memejamkan mata, lalu dia tertabrak tiang listrik. Setelah itu, keesokan harinya Bahri pun merasa tidak terima dan ingin membalaskan dendamnya. Bahri menyuruh Dika untuk membelikan petasan yang lebih banyak, dan Dika pun mengambil tabungannya, lalu mereka membeli petasannya. Setelah itu mereka membeli petasannya ke pasar, dan Dika pun bersedia untuk membelikannya. Setelah membelikan, pada malam hari mereka bersiap untuk berangkat. Mereka pun berkumpul, tetapi Dika dan Dodo ini merasa khawatir karena kejadian yang sebelumnya sudah lebih parah, lebih kacau lagi gitu. Dika dan Dodo ini jadi seperti menentang kemauan Bahri, dan Bahri pun merasa mereka seperti bukan temannya lagi atau tidak solid gitu kan. Dan saat itu Dodo dan Dika langsung berpulang ke rumah, dan Bahri melanjutkan perang petasan tersebut dengan teman-teman lainnya. Dan Dodo dan Bahri ini langsung pulang ke rumah. Sambil di jalan mereka hanya ngobrol tentang Bahri hanya karena khawatir kan. Setelah itu, keesokan harinya Dodo dan Bahri berangkat pergi ke masjid bersama, dan mereka mendengar kabar dari seseorang bahwa Bahri terkena sebuah petasan dan terluka. Dari situ sebelumnya Bahri merasa kecewa karena dia ditinggal oleh Dodo dan Dika. Lalu ya setelah kejadian Bahri terkena petasan itu, mereka sudah berhenti. Itu sekian cerita dari saya tentang buku Qola Kumal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.